Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita minggu lalu sudah ulangan harian dan sekarang kita lanjut ke KD 3.4. Nah, sebenarnya kan 3.3 karena di peraturan Permendikbud sudah diganti dan 3.3-nya dihilangkan. Jadi Ustadz langsung ke 3.4. Oke, materi kita saat ini adalah jagat raya, tata surya, dan juga bagaimana proses pembentukan bumi. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang jagat rayanya saja dulu. Seperti apa jagat raya itu? Simak terus video Ustadz. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, jagat raya. Mungkin kalian dulu di SMP sudah mengenal ya jagat raya, luar angkasa. Nah, kita sekarang anggap saja berada di luar angkasa. Di pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang jagat raya. Apa sih jagat raya itu? Nah, jadi yang perlu dibahas dulu adalah jagat raya, kemudian baru ke tata surya. Nah, jagat raya sendiri adalah sebuah ruang. Ustadz mengatakan jagat raya itu adalah sebuah ruang yang sangat luas, ya, yang sangat luas atau meluas ke segala arah dan tidak terhingga. Jagat raya atau alam semesta beranggotakan ribuan galaksi dan ribuan bintang. Di buku dijelaskan bahwa jagat raya terus mengalami pengembangan. Benar, jagat raya itu terus mengembang. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa jagat raya itu mengembang. Yang pertama, bertambahnya galaksi-galaksi baru. Ya, bertambahnya galaksi-galaksi baru sehingga galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauh. Itu bukti yang pertama. Nah, munculnya galaksi-galaksi baru yang bergerak menjauh, dia dikatakan sebagai efek Doppler yang ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama Christian Doppler. Ya. Kemudian bukti yang kedua adalah adanya pemancaran kabut ekstra galaksi yang memiliki jarak dan kecepatan yang berbanding lurus. Hal itu menyebabkan jagat raya mengalami pemuaian. Kalian tahu kan pemuaian seperti apa? Nah, ada catatan khusus nih. Kecepatan kabut untuk sampai ke bumi kita itu bertambah 550 km per detik setiap jarak 1 megasprek. 1 megasprek adalah 3.262 juta tahun cahaya. Nah, kita sedikit menyinggung pelajaran fisika ya di materi ini. Oke, kemudian Ustadz lanjutkan bukti yang ketiga. Nah, bukti yang ketiga ini bahwa adanya teori yang menyatakan bahwa gaya repulsi kosmis ya, yang membuat benda langit saling tolak menolak. Nah, bagaimana ilustrasinya? Oke, kita lanjut. Ilustrasi dari gaya repulsi kosmis. Yang pertama, gaya gravitasi apabila lebih besar dibandingkan dengan gaya kosmis. Nah, kita mengenal lagi gaya kosmis. Kalau gaya gravitasi kan kalian sudah tahu. Apa itu gaya kosmis? Kalian lihat di bawah Ustadz ya, ada penjelasannya. Ustadz lanjutkan bahwa gaya gravitasi lebih besar daripada gaya kosmis. Nah, itu akan menyebabkan benda-benda langit saling mendekat sehingga ruang angkasa terlihat menyusut. Nah, kemudian apabila gaya kosmis yang lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi, itu menyebabkan benda-benda langit saling berjauhan. Nah, itu menyebabkan ruang angkasa terlihat mengembang. Nah, untuk contoh gaya gravitasi yang lebih besar dibandingkan gaya kosmis, itu terjadi di galaksi kita, ya, tempat di mana kita tinggal, bumi kita ini, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, di galaksi Bima Sakti itu gaya gravitasinya lebih besar dibandingkan dengan gaya kosmisnya, sehingga ruang angkasa terlihat menyusut, benda-benda langit saling berdekatan. Itu yang terjadi di galaksi kita ini. Nah, kemudian setelah kita mempelajari bukti-bukti bahwa jagat raya terus mengembang, nah di sini Ustadz akan menjabarkan bahwa ada teori-teori pembentukan jagat raya. Nah, di sini Ustadz beri teori agar nanti kalian bisa membedakan antara jagat raya dengan tata surya. Itu jelas berbeda.
Jagat raya itu lebih luas lagi dibandingkan dengan tata surya. Oke, kita masuk yang ke teori pertama, ada teori mengembang dan memampat. Teori ini menyatakan bahwa jagat raya itu awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang. Massa yang mengembang ini disebabkan oleh reaksi inti hidrogen sehingga terbentuklah galaksi-galaksi. Nah, kemudian galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan semakin meredup, kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Teori ini biasanya dikenal dengan teori ekspansi dan kontraksi. Nah, bagaimana gambarnya? Bisa kalian lihat di belakang Ustadz ini. Seperti inilah gambar teori dari mengembang dan memampat. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua, ada teori keadaan tetap. Nah, di sini yang mencetuskan teori keadaan tetap itu adalah Bapak Sir Fred Hoyle. Beliau menyatakan bahwa jagat raya itu dari proses awalnya terbentuk hingga sampai akhir itu tetap tidak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi dia menganggap bahwa jagat raya itu tetap tidak ada perubahan mulai dari awal terbentuk sampai akhir nanti. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, di teori ini juga tidak dinyatakan adanya galaksi-galaksi baru. Jadi galaksi-galaksi yang dimaksud di teori ini adalah ketika dia awal terbentuk sebuah galaksi, nah itu akan tetap dan terus ada, tidak ada pertambahan maupun pengurangan sebuah galaksi. Nah, tetapi teori ini sudah dipatahkan bahwa ada bukti yang menyatakan alam semesta itu atau jagat raya itu berkembang. Buktinya apa? Nah, itu tadi karena ditemukannya bintang-bintang baru dan galaksi-galaksi baru yang baru lahir. Jadi teori ini sudah dipatahkan oleh bukti-bukti itu tadi. Kita lanjut ke teori ketiga. Nah, ini mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan teori ledakan besar atau dentuman besar yang biasa disebut dengan Big Bang teori. Nah, kalian sudah tidak asing tentunya dengan teori Big Bang ini. Teori Big Bang ini menyatakan bahwa jagat raya itu terjadi karena dentuman besar atau ledakan maha dahsyat. Di teori ini dijelaskan bahwa alam semesta itu terbentuk sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Nah, sudah sangat lama sekali. Kemudian menurut George Lemaitre, dahulu galaksi-galaksi itu berdekatan. Galaksi-galaksi berdekatan yang berasal dari sebuah massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi sangat besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya dentuman besar atau ledakan besar. Begitulah penjelasan dari teori Big Bang ini. Sekarang kita lanjut ke anggota jagat raya. Yang pertama, tadi di pengertian jagat raya itu terdiri dari ribuan galaksi dan ribuan bintang. Kita bahas dulu anggota jagat raya yang pertama, yaitu ada galaksi. Bumi kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Ya, kalian harus tahu ya, bumi kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Nah, apa itu galaksi? Jadi galaksi ini adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Nah, kalau tadi kan tata surya terdiri dari ribuan galaksi. Kalau galaksi ini anggotanya itu ada planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Kita bahas di materi tata surya satu persatu. Kemudian di dalam galaksi ini dia mengandung beberapa zat yang terdiri dari ada proton, kemudian elektron, dan ion. Nah, ini tadi kalian bisa tanya-tanya ke anak kimia ya, proton itu seperti apa, elektron itu seperti apa. Nah, ini punyanya kimia kandungannya. Oke, Ustadz lanjutkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk galaksi ya, anak-anak. Bentuk-bentuk galaksi yang pertama ada spiral. Ciri khasnya di sini adalah dia memiliki roda-roda Caterina yang bisa kalian lihat di belakang Ustadz. Nah, jadi sekitar 50% galaksi di jagat raya itu memiliki bentuk spiral. Contohnya galaksi Bima Sakti. Galaksi kita itu berbentuk spiral. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang kedua. Yang kedua ada spiral berbatang. Nah, kalau spiral berbatang ini dia memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung. Ya, dia memiliki lengan yang keluar dari ujungnya atau pusatnya. Kemudian tonjolan galaksi ini memanjang. Galaksi ini memiliki tonjolan yang
memanjang dan berisi miliaran bintang. Kemudian di jagat raya terdapat 30% galaksi yang berbentuk spiral berbintang ini. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya ada elips. Nah, berbentuk elips nih. Kemudian elips ini dia memiliki berbagai varian bentuk. Ada yang seperti bola basket raksasa, kemudian ada yang seperti bola rugby, tahu ya, yang agak lonjong gitu. Kemudian ada yang seperti telur burung onta. Nah, itu bentuknya dari galaksi elips. Nah, di jagat raya ada sekitar 17% galaksi yang berbentuk elips. Kemudian yang terakhir ada bentuk galaksi yang tidak beraturan. Nah, ini kenapa kok tidak beraturan? Jadi dia itu memiliki bentuk yang khusus dan banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu. Nah, anggota galaksi ini biasanya terdiri dari bintang tua dan bintang muda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke anggota jagat raya yang kedua. Nah, kalau tadi kan ada galaksi, kemudian yang kedua ada bintang. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di sini Ustadz punya pertanyaan nih. Matahari itu disebut bintang atau tidak ya? Nah, nanti kalian cari ya di sumber-sumber lain. Matahari itu termasuk bintang atau tidak? Nah, kemudian di bintang ini ada dua jenis. Ada bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu cahayanya itu didapat dari bintang lainnya. Jadi dia tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi cahayanya dari bintang lainnya. Kemudian kalau bintang nyata ini dia adalah bintang yang bisa menghasilkan cahaya sendiri, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke ciri-ciri bintang. Yang pertama, suhu di daerah inti bintang dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Nah, sangat panas sekali kalau di inti bintang itu suhunya. Kemudian yang kedua, ada sebagian besar bintang itu berumur sekitar 1-10 miliar tahun. Tetapi beberapa bahkan bisa mencapai 138 miliar tahun. Nah, ini di buku sudah ada uraiannya. Nah, kemudian unsur-unsur yang terdapat pada bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, apa saja sih unsur-unsurnya yang ada di bintangnya galaksi Bima Sakti ini? Yang pertama ada hidrogen. Kandungan hidrogen pada bintang di galaksi Bima Sakti itu sekitar 71%. Kemudian yang kedua ada helium sekitar 27%. Jadi kedua unsur ini yang paling besar yang ada di kandungan bintang di galaksi Bima Sakti. Kemudian ada sih masih beberapa unsur-unsur berat lainnya seperti itu. Cukup sekian penjelasan Ustadz tentang jagat raya. Jadi tadi ada pengertian jagat raya, kemudian bukti-bukti bahwa jagat raya itu terus mengembang, kemudian ada teori-teori pembentukan jagat raya, ada 3, mengembang dan memampat, kemudian teori keadaan tetap, dan ketiga ada teori Big Bang atau ledakan besar, kemudian yang terakhir ada anggota jagat raya, ada galaksi dan bintang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata surya. Nah, tata surya ini berisikan tentang planet, kemudian satelit alami maupun buatan, ada matahari, ada asteroid, komet, dan lain sebagainya. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini. Ustadz harap kalian di materi ini rajin-rajin membaca buku ya, karena kalau tidak membaca buku kalian tidak akan bisa untuk melewati materi yang berat ini. Oke, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.